Hai anak soleh dan solehah, bertemu kembali dalam pembelajaran daring bersama Bu Guru Epa. Hari ini kita masih mempelajari tentang alat gerak pada hewan. Namun kali ini kita akan mempelajari fungsi dari setiap alat gerak hewan. Sebelumnya kita telah mempelajari alat gerak. Alat gerak terdiri dari dua macam, yaitu tulang dan otot. Tulang dan otot saling bekerja sama sehingga terbentuklah sistem gerak yang menyebabkan kita dapat bergerak. Selanjutnya, antar otot dan antar tulang saling bersusun sehingga terbentuklah suatu kerangka pada hewan. Setiap kerangka pada hewan berbeda-beda dan memiliki fungsi gerak yang berbeda-beda. Sekarang mari kita pelajari. Menurut jenisnya, hewan dibagi menjadi dua, ada hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, anak-anak, selanjutnya mari kita simak sistem gerak pada hewan vertebrata dan avertebrata. Sistem gerak pada hewan vertebrata dan avertebrata memiliki fungsi yang sama, yaitu berhubungan dengan bentuk rangka dan tubuh hewan. Walaupun hewan tersebut berpindah tempat dengan cara yang berbeda satu sama lain. Bentuk tulang rangka dalam masing-masing hewan vertebrata berbeda-beda antara hewan yang satu dengan hewan yang lainnya. Selanjutnya, mari kita kenali jenis-jenis hewan yang termasuk ke dalam hewan vertebrata. Yang pertama ada burung atau apes, amfibi, reptil, mamalia, dan ikan atau pisces. Sekarang mari kita bahas salah satu contoh hewan mamalia. Adapun contoh-contoh dari hewan mamalia yaitu kelinci, banteng, paus, kucing, anjing, sapi, kerbau, dan lain-lain. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar kerangka kelinci. Pada umumnya hewan mamalia itu hidup di berbagai jenis tempat atau habitat. Contohnya ada yang di darat, air, dan udara. Hewan mamalia sendiri memiliki tulang-tulang yang kuat dan kuku untuk menopang tubuhnya. Otot-ototnya yang elastis dan kuat terhubung dengan tulang-tulangnya sehingga bisa dilihat kelinci dapat meloncat-loncat dengan lincahnya. Selanjutnya, contoh hewan yang termasuk dalam kategori ikan atau pisces. Hampir semua jenis ikan kecuali paus dan lumba-lumba adalah hewan yang termasuk dalam kategori pisces. Hewan pisces adalah hewan yang hidup di air. Kerangka tubuh ikan terdiri atas tulang ruas-ruas, tulang belakang, dan tulang iga. Ikan bergerak menggunakan tubuh ke depan dengan cara meliuk-liukkan rangka tubuhnya, sehingga tubuhnya terdorong ke depan. Sirip pada ikan berfungsi sebagai kemudi atau alat penjaga keseimbangan ketika berenang. Selanjutnya, hewan yang termasuk dalam kategori reptil yaitu ular, buaya, kadal, komodo, dan jenis hewan melata lainnya. Bisa dilihat di samping ada kerangka dari hewan kadal. Reptil adalah hewan yang hidup di darat dan ada beberapa jenis yang hidup di air, memiliki kerangka tubuh yang kuat dan rangka dalam, bergerak menggunakan kaki dan perut. Selanjutnya ada contoh hewan dari hewan yang kategori amfibi. Semua jenis katak adalah hewan amfibi. Selain itu ada salamander dan lain-lainnya yang termasuk ke dalam hewan amfibi. Bisa dilihat ada kerangka dari hewan katak.
Nah, habitat dari hewan amfibi itu hidup di dua alam, yaitu di air dan di darat. Biasanya pada kaki hewan memiliki selaput atau kuku yang digunakan untuk berenang di dalam air. Kategori terakhir yaitu apes atau burung. Semua jenis burung termasuk ke dalam kategori apes. Bisa dilihat di gambar ada kerangka burung. Nah, habitat dari burung sendiri ada di udara. Burung memiliki sayap sebagai alat untuk bergerak, di mana untuk melakukan aktivitas yaitu terbang. Dapat disimpulkan bahwa setiap alat gerak yang dimiliki oleh hewan itu berbeda-beda karena dipengaruhi oleh kerangka dari bentuk hewan itu sendiri. Maka dari itu, fungsi alat gerak pada setiap hewan itu berbeda-beda. Maka dari itu, ada hewan yang menggunakan kaki sebagai sistem gerak untuk berjalan. Ada hewan yang menggunakan sayap sebagai sistem gerak untuk terbang. Dan ada pula hewan yang menggunakan sirip sebagai sistem gerak untuk berenang di dalam air. Nah, anak-anak, sekian penjelasan materi untuk hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas yang ada pada lembar puja siswa kalian ya. Terima kasih dan tetap semangat.